Bang Faisal Reza, langsung saja. Tadi ada ya sedikit mungkin dari Bang Riza mengatakan agak menyayangkan dengan langkah PKB. Ada juga dari Pak Syarif Hasan mengkritisi juga soal sikap dari Anies Baswedan dan juga soal narasi perubahan. Sekarang Anies sudah menjadi capresnya PKB ya. Ini kan publik juga harus ditekankan sekali lagi nih, Anies capresnya PKB. Bagaimana Anda mencermati, menanggapi soal tanggapan dari Bang Riza tadi dan juga kritikan yang disampaikan oleh rekan-rekan? Ya, menurut saya kami menyadari betul bahwa Pak Prabowo itu sangat sulit memutuskan siapa cawapresnya. Karena setelah berkomitmen dengan PKB, dengan Caimin di acara Sentul, ketika ada penandatanganan piagam Sentul itu, yang klausulnya itu menurut saya itulah yang meyakinkan PKB kenapa waktu itu harus mendukung Pak Prabowo. Apa klausulnya itu? Jadi capres-cawapres akan diputuskan bersama antara Pak Prabowo dan Pak Muhaymin. Nah ini satu klausul yang kemudian kami yakinkan ke seluruh konstituen PKB, ke seluruh stakeholders PKB, ke kiai-kiai, bahkan kiai-kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu mendengar langsung dari Pak Prabowo bahwa cawapres Pak Prabowo akan diputuskan oleh Caimin, bahkan kalau misalnya Caimin menghendaki dirinya yang maju, dia akan terima. Nah ini sesuatu yang sudah dipegang kira-kira. Ini buat kami di PKB ya agak mirip jimat lah. Gitu. Jimat itu kan sesuatu yang dipegang ya? Dipegang supaya kita diandalkan. Nah, namun dalam perkembangannya sampai 1 tahun itu kita melihat tanda-tanda yang berbeda, gitu ya. Dan diikuti dengan kenaikan elektoral Pak Prabowo yang luar biasa. Gitu. Nah, menurut kami bahwa dan masuknya 2 partai ya. Dan masuknya 2 partai tentu saja. Dan sudah lama rumors terdengar. Saya kira politik kan nggak jauh-jauh dari rumor. Ada Pak Erik, ada Mas Gibran, bahkan juga ada Pak Erlangga dan seterusnya. Kita komunikasi juga sudah lama dengan Pak Erlangga, misalnya sebelum Pak Erlangga memutuskan untuk juga bergabung dalam koalisi itu. Nah, sebenarnya kita PKB tidak ingin menyampaikan hal-hal yang sudah berlangsung, ya. Tapi menurut kami perlu kami sampaikan bahwa begitu ada pidato Pak Prabowo dengan perubahan nama soal nama koalisi Indonesia KKIR Maju menjadi Indonesia Maju, itu kemudian menyimpulkan bahwa berarti piagam Sentul sudah selesai berlaku lagi, kira-kira begitu. Jadi berdasarkan itulah akhirnya manuver dilakukan ya. Itulah Bung Rehat, minta izin, saya Bung Faisal. Ini kan kalau dilihat ya, satu-satunya tokoh politik yang belum pernah ketemu dengan Caimin itu adalah Anies Baswedan. Di dalam skenario 2004 ini ya. Kalian sudah lama nggak komunikasi kok tiba-tiba cek aja gitu. Sebelum ini gitu. Saya jawab bisik-bisik aja. Jadi gini. Saya selesaikan dulu. Tapi dengan keputusan yang sudah diambil, justru kami melihat bahwa Pak Prabowo lebih lega, lebih punya keleluasaan, tidak terbebani oleh PKB, tidak terbebani dengan komitmen Sentul. Dengan begitu memutuskannya lebih mudah. Itulah kira-kira. Malah dengan popularitas yang tinggi, saya kira tidak ada kesulitan apapun buat Pak. Silakan Bang Riza, bagaimana? Yang pertama betul disampaikan bahwa ada kesepakatan antara Gerindra dengan PKB untuk memutuskan bersama capres dan cawapres. Itu tidak salah. Dan itu pasti juga dilakukan oleh semua partai. Katakanlah Partai Pak Sarifudin dengan Partai Bung Rey. Kalau koalisi berdua putusnya bersama tidak? Pasti bersama. Tapi ketika Bung Faisal bergabung, diajak nggak mutusin? Pasti diajak. Kalau saya bergabung, diajak nggak mutusin? Pasti diajak. Itu biasa. Jadi tidak ada yang salah kesepakatan itu. Jadi kalau nggak diajak,
itu nggak biasa ya gitu ya. Itu benar juga. Jadi Itu kalau dia. PKB dengan Gerindra tetap berdua sampai batas akhir, tentu bersama putusannya. Jadi itu tidak ada salah. Dan semua partai sama. Siapa yang punya saham punya hak untuk menyampaikan, gitu loh. Makanya dan Pak Prabowo sangat menghargai, apalagi dengan Cak Imin karena duluan. Pak Prabowo itu orangnya sangat menghormati, menghargai orang yang lebih dulu, lebih senior, lebih tua, pahlawan. Sangat menghargai. Orang baru datang dihargai, apalagi orang yang sudah lama datang. Itu sudah pasti, itu karakter beliau yang sangat bijaksana. Justru karena bijaksananya, beliau hati-hati memutuskan siapa cawapres. Kenapa? Karena ini kan dinamis, masih berkembang. Masih ada partai yang belum memutuskan. Golkar masih capresnya Erlangga, PAN juga begitu demikian. Di internal mereka masing-masing. Nah ketika bergabung, tentu sudah berbeda. Pemilik sahamnya jadi tambah ada PBB, ada tambah banyak, Golkar, begitu. tambah banyak. Tentu punya hak semua ini. Jadi Pemilik saham. Cak Imin itu melihat begini, berdua aja susah apalagi berempat. Nah jadi begini. Nah itu mungkin itu. Jadi menjelaskan dulu. semakin susah, Jadi bukan semakin susah, justru semakin mudah karena akan semakin baik dan demokrasi. Semakin banyak ini berarti ada kekuatan baru, energi positif yang bergabung di sini. Tentu Pak Prabowo tidak boleh sendiri memutuskan. Dia tuh orang sangat bijaksana, baik. Dia ingin mendengarkan semua. Sekarang ini kan adalah penjajakan semua. Kemudian beredarlah nama-nama Cak Imin tetap sebagai cawapres, Erlangga yang masuk ingin cawapres tetap, ya kan? Kemudian Erick Thohir diusulkan oleh PAN, bahkan terakhir PAN mengusulkan tambah satu lagi, Pak Muhajir juga boleh, ya kan? Beredar di luar relawan-relawan mengusulkan Gibran, ya boleh, sekalipun masih ada masalah di MK, umur umpamanya, semua kita sangat terbuka. Pak Prabowo itu tidak hanya mendengarkan para pimpinan partai, juga ormas, tokoh dan sebagainya. Tentu yang memutuskan akhirnya siapa? Ya tentu pemilik saham di internal partai koalisi masing-masing. Dan nama-nama tadi itulah kira-kira yang masuk nominasi. Belum diputuskan karena belum selesai ini koalisinya. Tambah lagi Gelora, tambah lagi Garuda, mungkin tambah lagi partai. Nah Cak Imin ini kan ya kami hormatilah. Pokoknya pengen jadi cawapres. Sesuai saya tambahkan lagi. Amanat muktamar. Iya, siapapun capresnya. Ternyata kan begitu, siapapun capresnya. Ya sudah, ternyata di sana diminta ya kami menghormati. Jadi sekali lagi, dan Pak Prabowo tidak sulit memutuskan. Justru Pak Prabowo karena bijaksananya ingin mendengarkan semua dan ingin mencari cawapres yang terbaik bagi semua, bukan hanya bagi Pak Prabowo, bagi Golkar, bagi PKB, bagi PAN, bagi Gelora, bagi Gerindra, bagi apalagi Garuda, bagi PB, semua partai dan juga tentu bagi masyarakat. Inilah kenapa Pak Prabowo menunggu waktu yang tepat bersama-sama. Ini kan masih lama waktunya, cukuplah. Silakan masing-masing. Ini sudah bulan September ini Bang, paling iya, insya Allah. Kalau yang lain kan, kalau yang lain kan nunggunya 1-2 minggu, 1-2 bulan. Kalau PKB sudah 1 tahun lebih. 1 tahun itu kan orang daftarnya duluan. Kalau acara konsernya masih lama, beli tiket duluan kan tetap konsernya waktunya nanti. Silakan Pak Syarif. Jadi sekali lagi Pak Prabowo itu justru sangat bijaksana, sangat baik, ingin mengakomodir, mendengarkan semua dan memutuskan tidak hanya kepentingan Pak Prabowo atau Partai Gerindra, justru kepentingan bangsa negara dan semua partai. Oke, Mas Syarif bagaimana Pak Syarif? Ada tanggapan dari Anda? Ya, kita juga ada pacarannya udah lama sekali, udah setahun lebih kita ya. Pacaran kemana-mana. Di samping daripada itu, kami juga tetap menyadari bahwa untuk menjadi seorang cawapres bagi capres tertentu, ada beberapa hal yang patut diperhitungkan. Pertama, kami tidak hanya sekedar mengendorse nama seseorang, tetapi kami juga memberikan data bahwa ini loh hasil survei dari semua lembaga survei yang menunjukkan bahwa memang nama AHY selalu berada di 4 besar, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Satu. Yang kedua, elektabilitas Partai Demokrat ini kan pernah menjadi the ruling party. Selama 10 tahun pernah memerintah. Sekarang juga elektabilitasnya cukup tinggi, sekitar kurang lebih 10%. Ya. Jadi itu masuk di ranking 4 besar. Ya. Nah, yang ketiga juga kita lihat banyak respon-respon positif yang menghendaki agar mereka itu mendukung program-program Demokrat yang menghendaki perubahan. Nah, dari survei yang beredar, kelihatannya 60% dari responden itu menghendaki agar dilakukan perubahan. Nah,
dengan figur yang ini kita sodorkan kepada capres bahwa ini loh kondisi yang ada sekarang di masyarakat. Nah, berarti apa? Kami itu bukan hanya sekedar mengendorse, tetapi diberikan suatu data kualitatif dan kuantitatif yang betul-betul secara ilmiah bisa diterima. Nah, lagi-lagi saya katakan di sisi lain kami juga selalu mengatakan bahwa oke, silahkan capres karena ini sesuai koalisi piagam koalisi, silahkan diputuskan siapapun. Ya siapapun yang dipilih, apakah AHY, apakah bukan AHY, silahkan. Tetapi dengan catatan tolong berikan kami feedback, suatu pemahaman, alasan-alasan mengapa itu dilakukan. Nah, tetapi sekali lagi ya itu kita bisa mengharap demikian, tetapi komitmen dari sana juga tidak terjadi dan sekarang sudah terjadi tanpa suatu notis apapun. Nah, itu yang kami sangat sesalkan ya, dan mudah-mudahan ini pengalaman pahit buat Partai Demokrat. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, yang jelas kemudian kehilangan PKB, ada yang mengatakan bahwa it's a big loss juga bagi Partai Gerindra karena PKB punya kekuatan di Jawa Timur. Tapi juga di sisi yang lain, duet Anies Caimin ini tidak pernah masuk dalam simulasi survei yang kemudian nama Pak Anies pun juga kalau dalam hasil survei masih selalu paling bawah. Anda melihat fakta-fakta politik itu bagaimana, Bang Ray? Iya, memang ini agak sulit menurut saya soal gabungan Caimin dengan Anies ini gitu ya. Kalaupun ada pertambahan elektabilitas Anies, dugaan saya nggak lebih dari 5%. Dugaan saya, karena ada juga yang akan keluar kan dari koalisi ini, baik dari pihak PKB maupun dari pihak Anies sendiri gitu, dengan masuknya Caimin ini kan. Dan saya nggak terlalu yakin juga dengan sendirinya Caimin mampu menjadi jangkar bagi Anies Baswedan untuk masuk ke kelompok-kelompok Islam moderat gitu. Karena salah satu mungkin kelemahan Anies itu adalah citranya yang dianggap nggak dekat dengan kelompok Islam moderat yang sekarang kelihatan menjadi pemilih terbesar di Republik ini. Karena Islam-Islam politik seperti ini juga justru ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Setelah 2 kali pemilu, ya Pak Prabowo relatif bergaul dengan kelompok-kelompok Islam politik ini gitu ya. Itu satu gitu. Nah, itu juga menurut saya yang kehilangannya dari Pak Prabowo, karena dengan sendirinya jangkar beliau ke kelompok Islam moderat ini hilang. Memang masih ada PAN di dalam, tapi kan asosiasi PAN ke kelompok Islam moderat itu nggak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan PKB gitu. Sehingga dengan begitu, ya bisa saja Pak Prabowo kehilangan ini, jangkar itu, dan itu mungkin bisa diharapkan melalui siapa wakilnya nanti dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo. Saya kira hanya ada 2 alternatif bagi Pak Prabowo tuh. Pertama, mungkin akan mengambil Khofifah Indra Parawansa sebagai calon wakil presidennya untuk kembali membuat jangkar ke kelompok Islam moderat ini, lebih dari sekedar Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Islam moderat kan di Indonesia ini di mana-mana begitu ya. Nah, yang kedua adalah soal kalau bukan beliau ya Gibran. Gitu. Kalau dipasangkan dengan Airlangga, saya nggak terlalu yakin karena Airlangga dengan Pak Prabowo itu di pasar yang sama. Jadi justru sekarang setelah Pak Prabowo meninggalkan kelompok Islam politik ini, lah bermainnya malah makin sempit gitu loh kira-kira itu. Karena bersama-sama dengan Pak Airlangga beliau di dalam corak gabungan pemilih yang sama gitu. Pun juga dengan begitu dengan PAN gitu. Oleh karena itu saya kira untuk Pak Prabowo cuma 2 nama itu sekarang yang tersisa. Jadi bukan dengan ceruk yang spesifik ya. Iya. Atau setidaknya seseorang yang Anda mau mengatakan duet Caimin Anies ini berat maksud Anda? Anies berat, ini. tapi menurut saya sih PKB santai-santai aja. PKB-nya bukannya Anies ya. Kenapa? Karena menurut saya PKB politik jangan berat-berat lah. Itu dia. Dalam bayangan saya, Caimin itu kan ambisinya sederhana aja. Dari sejak beliau mimpin PKB itu mau jadi calon presiden kalau enggak wakil presiden. Dan hari ini kejadian gitu. Kalau itu enggak diberikan Prabowo, diberikan Anies ya kita ke Anies. Di luar menang atau enggak lihat nanti begitu ya. Menang tuh bonus menurut saya bagi PKB. Menang tuh Pilpres tuh ya bonus. Tapi bahwa sudah ada dua. Yang pertama adalah amanat muktamar kepada pileg, amanat muktamar kepada pilpres. Nah itu harus diusung. Betul. Jadi udah kebagian. Jadi kalau menang di pilpresnya bonus, kalaupun nggak menang tetap menang. Gitu. Saya ke Bang Andi dulu ya. Bang Andi singkat sebelum kita break. Bagaimana ini di luar soal dinamika partai ya, sebagai pendukung Pak Anies ketika menggandeng Caimin, Anda melihat ini lebih berat atau tidak? Karena kalau tadi Pak Syarif katakan kan harusnya kalau Anies AHY dalam simulasi survei ini lumayan loh. Jadi gini, kalau misalnya Anies AHY, jadi kita ini, Go Anies ini bersama FKM, Forum Ka'bah Membangun, itu dalam koalisi KIB relawan tuh. Anda boleh cek tuh, itu dukung AHY. Kami datang kawan-kawan ke sana, memberikan dukungan Anies AHY, gitu loh. Nah, tapi realitas politiknya
tidak memungkinkan untuk itu. Pak Surya di Nasdem maunya A, yang di sini maunya B. Cuman dalam dinamika politik itu Pak Surya punya jangkar tambahan, artinya kalau keinginannya tidak disetujuin, dia sudah cukup secara politik. Nah sementara yang di sini, kan juga kalau bisa memaksakan juga harus AHY kan. Tapi ketika dipaksakan, nggak bisa berangkat ini Anies AHY ini. Karena tidak cukup pun walau PKS pun ikut. Kalau satu nggak ikut, nggak bisa berangkat. Nah kepastian untuk berangkat berlayar itu menjadi penting. Kita tidak hanya kepingin sekedar menjadi kontestan-kontestan rame-rame segala macam. Tidak. Nah itu aja, tadi kalau pertanyaan semangat, itu aja kita semangat. Apalagi dengan masuknya PKB. Kita harapannya ideal itu masuk PKB ada Demokrat. Itu pasti kuat sekali gitu. Tapi dengan adanya PKB, kami yakin tetap. Ya, Anies aja kita yakin, apalagi ditambah dengan Muhaimin gitu loh. Itu, jadi maksud saya ya, mengatakan bahwa ini tidak menang, tidak kuat, itu menurut saya itu spekulatif sekali, itu nggak enteng namanya itu. Gitu loh. Jadi tapi itu agak enteng sama PKB, agak enteng sama pendukung-pendukung Anies itu gitu loh. Tapi dari Pak Syarif, dari Demokrat sudah tutup pintu seperti ya Bang ya untuk ke saat ini kami pull out. Saat ini kami pull out. Kalau partai Demokrat tolong, itu kita hargai. Tolong berikan kami waktu untuk melakukan evaluasi beberapa hari ke depan. Tapi apapun yang kami lakukan, tentunya mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalau Demokrat tetap masih bergabung juga dengan koalisi ini setelah dikeluarkan pernyataan usang, ya kan, pengkhianat, tapi tetap di situ, itu nggak ada lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu. Saya break dulu. Jadi sekarang saya akan ke Bang Riza. Kalau sudah begini, cawapresnya ke Pak Prabowo bagaimana jadinya? Tadi kan Bang Riza juga katakan ketika PKB hilang kan berarti ada ceruk suara yang basis pemilih yang kemudian Pak Prabowo kurang di sana. Jadi sekarang menjadi tantangan yang baru. Tapi dijawabnya nanti, kita break, kami akan segera kembali.